Kita akan mulai saja ibadah pada malam ini. Dan nanti saya serahkan kepada Yuli dan Hendra yang akan memimpin puji-pujian. Malam Deborah. Terima kasih Tante Nila. Puji Tuhan, malam kita semua. Kita akan mengadakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada sampai saat ini karena anugerahnya. Kita mengangkat lagu ada sebab anugerah. Ada sebab anugerah. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kita ulang lagi dari awal. Ada sebab anugerah. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kasih Kristus, terpilihlah yang membuka ibadah kita pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan
Masih ada waktu untuk kami beribadah kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, kami masih sehat Tuhan. Sehingga kami bisa mengadakan ibadah ini pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami mau setia kepadamu Tuhan. Karena dunianya saat ini bukan untuk kami bermain-main dan berlenga-lenga Tuhan. Begitu banyak kejadian-kejadian yang menjadi warning bagi kami. Mengingatkan kami untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam ini ibadah ini boleh terwujud. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami semua. Menaruh satu kecintaan untuk selalu beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang tergerak untuk ikut ibadah online. Kami tahu semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Berkati ibadah pada malam ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati puji-pujian, berkati firman, walaupun secara virtual, tapi kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu dengan kesehatian kami, kesungguhan kami, Roh Allah ada dan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Urapi sebentar Yuli dan Hendra yang akan memimpin kami dalam pujian. Kami akan memuji-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga kami semua diberkati. Teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah. Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang melindungi mereka, yang menggerakkan mereka untuk segera bergabung di dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Tania tunggu dulu. Kita akan angkat lagu pujian kita, Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Sebab dia Allah, Raja
Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Masih ada haleluya? Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat mungkin ini satu lagu baru, tapi kita mau belajar karena kita percaya Tuhan tahu setiap keadaan kondisi kita. Perhatikan bunga baru di ladang dengan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau
Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengan saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Kristus untuk firman Tuhan. Saya minta untuk Pak Bobi doa firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Sepanjang hari ini kami merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Sepanjang kami beraktivitas Tuhan, Tuhan selalu ada bersama kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa berikuti ibadah walaupun melalui virtual Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir bersama kami. Dalam segala pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, dapat naik ke hadirat Tuhan, nama Tuhan saja disenangkan dan dimuliakan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, istimewa urapi hamba-Mu, Ibu Ketua kami, Tante Nilawati, yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan yang sebentar dibentangkan. Biarlah semua firman Tuhan yang sebentar kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Yuli dan Hendra yang sudah membawa kami dalam pujian untuk kami memuji besar nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan berkati kita ya. Malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita mau menikmati, ya, menikmati perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah Zoom pada malam ini. Coba Yosef tampilkan dulu itu apa temanya. Temanya sudah tidak asing lagi. Sama gambar-gambarnya ya, Sep ya. Yuk, kita baca sama-sama ya. Buka semua, unmute. Kita baca, lihat di screen aja. Matius 6 ayat 16. Matius 16 ayat 6. Udah dibuka semuanya? 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Amin. Ya, sekarang di unmute lagi. Itu firman yang Tuhan taruh di hati saya pada malam ini, ya. Judulnya adalah kemunafikan. Kemunafikan bisa merusak agenda Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena untuk berjalan di atas agenda Allah, supaya kita tetap berada di jalur agenda Allah, maka kita harus punya hati yang tulus, hati yang murni, supaya kita nggak keluar dari agenda Allah yang begitu indah, ya. Nanti saya akan berbicara tentang tadi kan firman Tuhan bilang hati-hatilah terhadap ragi. Bagaimana tadi? Coba Sep, ditampilin lagi Sep. Nanti ada perbandingannya, nanti kita lihat nih ya. Tadi kan ayatnya Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Sekarang kita lihat, Tuhan juga berbicara di dalam Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Kita lihat coba perbandingannya lagi. Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15, Tuhan berkata lagi begini.
ya, tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Tadi ragi Farisi dan Saduki, sekarang ragi Herodes, ragi Farisi dan ragi Herodes, ya. Lalu yang satu lagi kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Ini pengajaran khusus temanya kepada murid-muridnya. Ya, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, ini yang akan kita pelajari malam ini tentang ragi Farisi dan ragi Saduki dan ragi Herodes. Coba kasih lihat gambarnya dulu deh sebelum itu bercerita selanjutnya. Kira-kira kayak apa itu? Orang-orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat. Nah, ini orang-orang Farisi itu gayanya kayak begitu. Ya, dia terdiri dari golongan menengah. Ya, terdiri dari pedagang-pedagang. Mereka pakai bajunya keren, ya, karena mereka menganggap diri mereka itu rabi, ya. Mereka mau dipanggil rabi. Orang Farisi itu ahli tafsir tradisi, ya, ahli tafsir tradisi. Jadi mereka mereka tuh menjunjung tinggi tradisi dan adat-adat, ya. Jadi mereka itu asal apa-apa, oh ini adatnya Yahudi kayak begini-begini, kan murid-murid tidak cuci tangan, ditegurlah Yesus, murid-muridmu tidak membasuh tangannya, gitu kan ya. Terus murid-muridmu tidak bayar pajak, gitu ya. Dia ini penuh dengan orang-orang Farisi itu menjunjung tradisi-tradisi dengan yang utamalah bagi mereka, ya gitu ya. Terus siapa orang Farisi? Dia menjalankan ibadahnya sekularisme, ya, keduniawian, ya. Jadi mereka menjalankan ibadahnya lebih kepada keduniawian. Kalau kita kan beribadah, kita dibimbing, diajar, diarahkan untuk kita dengan Tuhan itu menyatu melalui ibadah kita, bukan ibadah yang sekularisme yang waduh terlalu bagaimana tuh mengagung-agungkan keadaan sekeliling atau gedung atau pakaian atau apaan lebih daripada Yesus. Nah, orang Farisi itu seperti itu, ya. Maka disebut orang Farisi itu kepura-puraan, kemunafikan yang tadi kita baca di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas berapa tuh 12 ayat 1. Waspadalah, hati-hatilah terhadap kemunafikan orang Farisi. Orang Farisi itu sampai sekarang masih bisa dilihat di Israel, ya. Walaupun sebetulnya sejak Bait Allah dirubuhkan, Farisi, Saduki itu semuanya sebetulnya tidak ada. Tapi orang-orang Yahudi masih menjalankan tradisi orang Farisi di mana mereka akan berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang gitu. Kita turis ke sana, kita foto-foto pun dia tenang aja, dia tetap berdoa, goyang-goyang gitu. Jadi mereka memang senang dilihat oleh orang. Semua ibadahnya tuh mereka senang untuk dilihat oleh orang. Jadi kesannya pamer. Jadi ibadah buat mereka adalah pameran, bukannya pendekatan diri kepada Tuhan. Terus mereka menganggap dirinya rabi. Jadi mereka menilai diri mereka sendiri itu sangat tinggi, ya. Mereka menganggap dirinya rabi, tetapi mereka mereka percaya kepada kebangkitan orang mati. Kalau orang Saduki, dia tidak percaya tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian. Tapi kalau orang Farisi masih percaya ada kebangkitan setelah kematian. Nah, orang Farisi ini, orang Saduki, ahli Taurat, mereka itu melihat semua mujizat yang Tuhan lakukan. Karena kalau kita baca di pasal yang tadi kan kita baca Matius 6, ya. Di dalam Matius 1 sampai ke berapa itu tuh, sampai ke 8 sampai ke 5 apa ke 6 tuh
sampai ke-5 atau ke-6 tuh Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, ya. Kenapa dengan perumpamaan-perumpamaan? Karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu, ya. Jadi supaya orang yang selalu berbondong-bondong datang mau mendengar pengajaran Yesus itu, mereka bisa lebih mudah mengerti, ya. Karena kalau udah lebih mudah mengerti, ini nancep di pikiran, akhirnya itu bertumbuh di dalam hati mereka. Maka Tuhan mengadakan perumpamaan-perumpamaan kayak ragi. Kenapa Tuhan pakai ragi? Karena pada waktu zaman itu ragi itu memang ragi itu sesuatu yang umum di masyarakat Yahudi pada waktu itu, ya. Mereka makanya ada bikin roti tidak beragi, ya. Di malam Paskah itu makan roti tidak beragi gitu, ya. Terus ragi itu selain menggambarkan dosa, dia juga menggambarkan ajaran, ya, menggambarkan ajaran. Makanya kita mau belajar sedikit kenapa kita harus, kata Tuhan, waspada terhadap ragi Farisi, ragi Saduki, ragi Herodes, waspada terhadap kemunafikan mereka semua. Karena mereka melihat semua mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Mesias, ya. Keras hati mereka, ya. Mereka tidak percaya kepada Mesias. Siapa itu Mesias? Mereka taunya Yesus itu adalah anak Maria, manusia biasa yang lahir di kandang yang hina. Masa anak tukang kayu lahir di kandang yang hina disebut Mesias? Nah, itu yang tidak diterima oleh orang Farisi dan Saduki. Nah, itu yang membuat hati Yesus sedih. Itu yang membuat Yesus menasehati kepada murid-muridnya dan pengikutnya, waspadalah terhadap ragi-ragi. Sekarang kita lihat yang kedua, ragi. Tadi kan siapa tuh orang Farisi, sekarang orang Saduki. Gambar orang Saduki ini orang-orang aristokrat, bangsawan, bukan yang ini. Ini ahli Taurat. Yang pakai jubahnya keren-set. Ya bolehlah, ini udah ditampilkan ahli Taurat, ya. Ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu ya para pakar teologi atau pakar-pakarnya hukum Taurat. Mereka ini yang membuat aturan-aturan di dalam Taurat. Sampai berapa tuh? Ada 613, setiap hari ada 139 aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka inilah kerjaannya nih, ya. Jadi mereka pintar sekali bikin aturan, orang nggak boleh gini, orang nggak boleh begitu. Tetapi mereka sendiri tidak melakukan aturan itu. Nanti kita baca di dalam Matius 23, ya. Nah, jadi kita lihat dulu gambaran orang-orang ini. Sekarang orang Saduki. Tadi ahli Taurat yang membuat peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. Orang Saduki adalah orang bangsawan, mereka eksklusif, ya. Mereka terdiri dari orang-orang kaya yang bergabung, terus mereka juga dipengaruhi, tuh gaya penampilannya juga beda. Mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani, ya. Mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki, ya. Kalau yang senang belajar bisa browsing dan belajar lebih dalam lagi karena banyak sekali penjelasan-penjelasannya. Mereka eksklusif dan mereka juga sombong. Mereka tidak percaya kepada kebangkitan sesudah kematian dan mereka sangat berkuasa, ya. Nah, karena mereka sangat berkuasa tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan mereka inilah yang Tuhan katakan nanti jauhi mereka. Jangan tiru mereka yang hanya di luarnya keren, di luarnya bagus, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa gitu, ya. Nah, kita sekarang mau masuk di Matius 20 berapa tuh? Matius 23. Coba kita lihat, kita baca Matius 23. Ada beberapa kata-kata yang sangat kita akhirnya bisa mengerti kenapa Yesus suruh menjauhi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ragi-ragi Farisi ini jangan sampai ada pada kita. Nah, nomor 2, ya, dikatakan begini.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Yang nomor 2 dulu nih, kita dengerin penjelasannya ya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa maksudnya nih di sini nih ya? Mereka telah menduduki kursi Musa. Maksudnya begini, mereka telah mengambil alih, mereka seakan-akan begini, mengambil alih tentang hukum Taurat itu. Jadi seolah-olah hukum Taurat itu punya mereka, bukan punyanya Musa, bukan Musa yang terbitkan, bukan, seolah-olah itu mereka ahli Taurat. Makanya mereka yang mengkotak-kotik hukum Taurat itu dengan berbagai ratusan aturan menurut versi mereka gitu ya, ahli Taurat ini. Maka terus Yesus bilang mengecap apa? Ya, hukum Taurat itu baik, ya, mengajarkan orang untuk tidak sembarangan berbuat hal-hal yang jahat gitu. Kata Tuhan, lu boleh dengar, tapi jangan turuti teladan mereka karena mereka pandai berkata-kata tapi mereka tidak melakukannya. Tadi di ayat yang ketiga dikatakan apa? Di ayat yang ketiga, sebab itu turutilah dan lakukanlah sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya dan tidak melakukannya. Nah, ini nanti kalau kita ke pengkiniannya di dalam kehidupan kita ini, nanti kita akan lihat juga apakah ragi Farisi, ragi Saduki, ahli Taurat, ragi Herodes itu ada sampai sekarang ini. Ternyata ada gitu ya. Ternyata ada. Nah, ya ayat 4 mereka berkata, Tuhan Yesus berkata begini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini nih, nggak ada roh belas kasihan nih. Mereka mengikat beban-beban berat. Artinya orang dibebani dengan aturan-aturan yang begitu banyak dari Taurat itu. Ya. Dan orang wajib melakukannya, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Nah, ini keegoisan orang-orang Farisi Saduki pada waktu itu, ahli-ahli Taurat yang bikin peraturan-peraturan itu. Maka kata Tuhan, mereka seenaknya aja ya. Mereka atur, mereka mengajarkan hukum Musa, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, ini yang dikatakan berbahaya sekali. Nah, di dalam pasal 23 ini ada berapa kali tuh ya? Tadi saya catat kata celaka, 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 celaka. Ada 8 kata celaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata celaka di dalam pasal 23 aja untuk menyatakan tingkah laku orang-orang Farisi pada waktu itu. Ya, Tuhan mengecam sampai begitu. Celakalah kamu, celakalah hai kamu orang Farisi, gitu ya. Nah, lalu mengikat beban berat di bahu orang tetapi mereka tidak menyentuhnya. Nah, itu untuk tujuan supaya dilihat orang. Mereka yang bikin peraturan seolah-olah mereka begitu rohani, mereka mengatur dengan sempurna bagaimana harus beribadah kepada Allah gitu ya. Mereka seolah-olah begitu spiritualnya begitu tinggi gitu. Tetapi ternyata itu bukan untuk pengenalan kepada Tuhan tapi untuk membuat mereka supaya dilihat orang. Maka ini yang Tuhan bilang kemunafikan. Waspada terhadap kemunafikan mereka. Terhadap ragi. Ragi itu kalau kita bikin roti, kan sebelum Tuhan berbicara ragi, perikop yang sebelumnya apa? Tentang anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan ya. Terus ada lagi mujizat-mujizat yang kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Tuhan Yesus bikin mujizat semua. Jadi ragi itu kalau karena Tuhan Yesus berbicara ragi karena pada waktu itu ada roti, ya ada roti. Jadi Tuhan mengumpamakan dengan ragi karena mudah dimengerti,
Ya, orang tahu ragi itu untuk bikin roti gitu ya. Jadi dengan ragi yang sedikit juga bisa ada pembusukan. Dengan ragi yang sedikit juga bisa mengembangkan adonan. Ya, ini kita lihat dari sisi negatifnya. Jadi dia bisa mengkamirkan ya, kalau kita bikin roti pakai fermipan sedikit aja. Terus dikasih apa gitu ya, air anget gitu, terus nanti diulenin sama terigu, totot gembung gini. Kita bisa bikin bakpao, bikin roti gitu ya. Nah, Tuhan mengumpamakan ragi itu dosa. Ya, sedikit tapi dia bisa mengkamirkan, artinya dia bisa merusak seluruh adonan, atau kalau adonan itu kehidupan kita, kalau ragi itu ajaran sesat, maka ajaran sesat yang sedikit itu kalau kita terima, maka dia bisa merusak seluruh kehidupan kita kalau kita tidak waspada. Maka agenda Allah nanti rusak di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi ada di area agenda Allah karena kita udah dikamirkan, dicemarkan oleh ragi-ragi itu. Terus ada lagi kata-kata yang ayat yang keberapa nanti Tante lihat dulu ya. Terus, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Matius 23 tadi ayat yang mereka mengikat, ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, talit ya. Namanya talit, jubah yang dipakai itu namanya talit, yang katanya kalau waktu perempuan yang 12 tahun meleleh darah, dia memegang jubahnya itu. Ini kan kayak syal panjang gitu, ujungnya ada tali-talinya itu. Nah, itu talitnya dipegang dan akhirnya kuasa Tuhan mengalir sembuh. Ya. Lalu yang keenam, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Ya, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ya. Nah, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ya, ayat 9 dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Dialah pemimpin kita, dialah Mesias kita. Jadi ini kita bilang begini ya, ini kan zaman dulu gitu ya, ini kan zaman Yahudi gitu. Ya, zamannya di Israel gitu ya. Itu kan pesannya Tuhan untuk orang Yahudi pada waktu itu gitu. Kita kalau nasehatin orang, kalau orang yang pintar berdebat dia akan bilang begitu. Itu kan nasihatnya untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Apakah ayat-ayat itu, apakah warning dari Tuhan itu masih relevan sampai saat ini? Masih relevan nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Masih relevan nggak ayat-ayat itu? Nanti kita baru masuk pada pengkiniannya. Yuk kita sama-sama baca ayatnya. Kita sama-sama baca ayatnya. Matius 24 ayat 35. Tolong Yosef yang baca. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, nasihat firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu masih relevan sampai saat ini. Amin. Yang setuju katakan amin. Tanda tangannya jempol. Ya. Firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kitab Wahyu masih relevan sampai saat ini. Firman itu tidak hanya untuk mereka, karena ayat ini menyatakan langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi simpan firman Tuhan itu enggak rugi, itu yang membimbing kita, itu yang menuntun kita, itu yang meluruskan jalan-jalan kita yang bengkok. Karena sebagai manusia kadang-kadang kita, wah mau belok sini, mau belok sono, kita nggak sabar nunggu jawaban Tuhan, kita mau caranya kita sendiri. Ingat, firman Tuhan masih relevan
sampai saat ini. Sampai firman Allah katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tadi kita lupa belajar ragi Herodes ya. Ragi Herodes itu adalah ragi yang ambisi keduniaannya. Jadi waktu itu ada Herodian. Herodian adalah pengikut-pengikutnya Herodes, disebutnya Herodian. Mereka akan melakukan apa saja demi pangkat dan kekuasaan. Itu ragi Herodes. Maka Tuhan bilang, hati-hati, waspadalah, waspadalah terhadap ragi orang-orang itu. Apakah ada di gereja? Ragi Farisi, ragi Herodes, ragi Sarduki, ahli Taurat? Banyak ya, karena banyak ya, banyak. Karena kita sendiri nih ya, kita sendiri kalau tidak jaga hati, kita tidak jaga sikap, kita mungkin udah jadi ahli Taurat. Karena kepintaran kita bikin aturan. Kita bikin mesti begini. Karena keeksklusifan kita bisa menjadi ragi Saduki di dalam gereja. Kita menjadi orang yang eksklusif, kita terpandang. Saya berusaha menjaga diri saya, teman saya adalah orang yang dari paling bawah sampai paling atas. Itu semua saya mau berteman. Saya mau menjadi saudara buat semuanya. Ya, jadi enggak memilih teman. Semua saya berusaha untuk saya sayangi gitu ya. Jadi karena firman Tuhan berkata kalau engkau mau orang baik kepadamu, kita berbuat baik dulu kepada orang. Aduh, itu tertanam banget di hati tante. Jadi bukan tunggu orang baik sama kita, kita baru baik sama orang. Kamu tahu tidak, kemunafikan itu adalah tahu sesuatu hal atau ngomong tapi tidak melakukan. Itu munafik. Ngajarin orang tapi tidak melakukan. Gak gampang ya mengikut Tuhan ya. Gak gampang. Tapi kalau kita menikmati firman Tuhan dan kita mau diajar, kita enjoy aja loh. Oh iya, gue mesti berubah nih di sini nih. Aduh, kayaknya gue di sisi sini nih masih buruk banget. Ini harus dikurangin supaya makin hari makin baik. Memang kita nggak bisa seperti membalikan telapak tangan begitu. Terus kita besok jadi orang baik. Hari ini aku dibaptis, besok aku jadi orang suci. Holy banget. Enggak. Makanya ada ayat, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut akan Tuhan, dengan gentar akan Tuhan. Karena apa? Hari ini kita dibaptis, kita dapat kita mendeklarasikan bahwa aku pengikut Kristus, aku anak Tuhan, kan diberi hak menjadi anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kita mendeklarasikan diri kita melalui baptisan itu, aku mau jadi pengikut Tuhan. Setelah itu baru masuklah ke dalam pertobatan, lalu pengikisan diri kita yang kurang baik, sedikit-sedikit dikikis untuk menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita mau lihat kepada pengkiniannya. Pasal 23 ini yang tadi kita baca adalah uraian tentang penyakit rohani. Ayo, ya. Pasal 23 yang kita baca itu nanti kalau ada waktu baca di rumah sampai selesai ya. Bagaimana Allah mengecam ahli Taurat itu. Kamu itu seperti kuburan loh. Kuburan yang putih bagus banget. Kalau kita ke Selapajang kan ya, bunga kuning, merah, tertata rapi. Tapi kalau di Israel itu batu. Batu putih, nggak ada bunga-bunga. Semua batu putih. Maka firman Allah bilang, engkau bagus luarnya. Seperti kuburan tapinya. Bukan bagus seperti bunga nih dekat samping saya nih ada bunga yang bagus di bunga matahari. Oh, bukan seperti itu, seperti kuburan kata Tuhan. Saya nggak mau dibilang bagus tapi kayak kuburan. Karena di dalam kuburan adalah tulang busuk. Mau nggak gitu? Kita nggak mau ya, nggak mau diumpamakan seperti begitu. Tapi orang Farisi yang merasa diri terhormat memanggil dirinya rabi, Tuhan bilang engkau seperti kuburan. Luarmu bagus, dalammu busuk, tulang bangkai. Dan ada 8 kata celaka. Itu ayat 13 kalau kamu mau lingkari, ayat 13, 14, 15, 16,
23, 25, 27, 29. Celakalah, celaka, semua celaka. Sampai dikatakan begini ya, mereka menutup pintu surga. Ya, ayat berapa tuh? Coba lihat Matius 23. Sampai dikatakan kelakuan mereka itu menutup pintu surga. Pasal 23 ayat 13. Nih, perhatikan di screen ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Wow, ini kalimat luar biasa. Menutup pintu sorga artinya orang mau datang kepada Tuhan, melihat hidup kita yang cuma topeng, orang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau masuk menjadi pengikut Kristus. Itulah yang dikatakan menutup pintu-pintu sorga di depan orang. Dikatakan lagi apa? Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu berusaha menghalangi orang untuk masuk. Jangan sampai kita seperti itu ya. Hidup kita ini jangan sampai jadi momok bagi orang lain. Tapi biarlah hidup kita ini jadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita nggak masuk di dalam kerajaan sorga. Jangan sampai kita keluar dari agenda Allah. Ingat, agenda Allah itu indah banget. Ya, kalau orang mengerti agenda Allah, kematian buat dia itu sesuatu yang indah. Bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa, rumah yang lebih indah dari rumah dia yang di dalam dunia ini. Itu orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau orang-orang dulu ciptain lagu tentang kalau dia lagi sedih, dia bilang, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Aduh, orang yang bisa menciptakan lagu ini karena dia merasakan kalau aku meninggal, rumahku di sorga, lebih indah. Sekarang kita udah jarang ya dengar orang nyanyi, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan? Gitu. Orang kayaknya udah kagak gitu suka nyanyi lagu-lagu gitu ya sekarang. Tapi itu zaman dulu orang kalau ciptain lagu pendek-pendek tapi enak ya. Sekarang aja lagu begini aja ya. Lagu apa ya? Biar saya miskin di dunia ya. Sekarang udah jarang dinyanyiin. Pernah teman-teman saya hamba-hamba Tuhan ya, jangan pernah nyanyi itu. Di sorga kita kaya, di dunia pun kita harus kaya. Jadi kalau dulu lagu itu diciptakan karena hamba Tuhan yang melayani itu merasakan bahwa hidupnya susah banget melayani pekerjaan Tuhan itu begitu berat, tapi dia terhibur karena dia tahu di ujung sana ada tempat yang indah. Ya, itulah pengharapan kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang tidak mau menjadi ragi Farisi, tidak mau terkontaminasi oleh ragi Farisi, Saduki, ahli Taurat, atau ragi Herodes ya. Jangan sampai kita menutup pintu sorga untuk orang lain karena topeng yang kita buat. Jadi kita melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh ya. Melayani Tuhan bukan karena aduh aku mau melayani Tuhan nih kayaknya enak deh melayani Tuhan, bukan. Makanya siapa aja yang di Sekina, kalau Anda rajin beribadah di Sekina, saya akan beri tugas. Tapi kalau nggak pernah datang, bagaimana saya mau kasih tugas gitu. Datangnya setahun 2 kali, saya nggak bisa kasih tugas. Saya ingin semua ambil bagian loh. Saya ingin itu tujuan saya. Saya sering bilang sama Samuel, kita mau semua terlibat walaupun cuma kolektan, nyambut tamu, atau singer sesuai dengan talentamu, atau WL, saya ingin semua ambil bagian. Sesuai dengan bidangnya. Tapi harus diimbangi dengan kamu datanglah beribadah dengan setia. Kalau sesekali nggak datang itu maklumlah, ada orang sakit nggak datang, ada orang sibuk nggak datang, ada orang yang mau datang ke gereja atau ada halangan, itu di luar prediksi, atau di tempat pekerjaan tiba-tiba disuruh lembur, tiba-tiba ada meeting, itu di luar kemampuan kita, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita semua ada di dalam keadaan yang nyaman, datanglah beribadah. Ya, walaupun online, berarti kamu datang ibadah. Makanya saya nggak pernah pakai baju sembarangan nih. Bukan saya pengen kayak orang Farisi dilihat cantik gitu, nggak. Saya mau seperti ini karena saya ibadah. Saya datang ke rumah Tuhan gitu ya. Jadi
Kalau kita rapi bukan karena kita mau jadi orang Farisi supaya dilihat orang, tapi kita mau menghormati Tuhan karena Tuhan hadir di dalam ibadah kita walaupun secara virtual ya. Ingat jangan sampai ada topeng di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan pasal 23 ayat 1 sampai 7 itu menyatakan penjelasan uraian tentang penyakit rohani ya. Maka kita harus pelajari agar kita jangan sakit rohani seperti orang-orang Farisi ya yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Terus kita bilang, aduh Tuhan ibadah Shekinah tuh enak banget loh. Penyembahannya luar biasa, pemain drumnya tuh bagus banget. Kata Tuhan, enggak, aku nggak pernah dengar tuh. Kapan? Kata Tuhan. Iya Tuhan, semua orang pada kagum dengan Shekinah loh. Praise and worship-nya enak banget. Enggak tuh kata Tuhan. Aku nggak dengar. Jangan sampai seperti itu. Kenapa kalau Tuhan bilang aku nggak dengar, itu seperti di Matius 7. Kita berteriak, Tuhan, aku melakukan mujizat, aku menyembuhkan orang sakit. Kata Tuhan, aku tidak kenal engkau. Kenapa kita melakukan semuanya bukan dengan hati, bukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, waktu kita main musik, waktu kita nyanyi, waktu kita WL, waktu kita jadi singer, waktu kita nyambut tamu, waktu kita nyanyi bersama-sama, kita sungguh-sungguh, ibadah kita itu naik ke atas. Merupakan sebuah dupa yang harum yang kita sedang bakar di ruang maha suci supaya uap daripada penyembahan itu masuk ke ruangan maha kudus. Itu penyembahan yang benar loh. Itu yang dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Dia tidak hanya di halaman, tapi kita masuk terus sampai ke ruang maha kudus di mana Tuhan ada di sana. Itu penyembahan Yohanes 4 ayat 23 ya, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Kan tadi kita udah lihat bagaimana orang-orang Farisi seperti itu dikecam oleh Tuhan, dan kita jangan seperti itu. Ada 3 ayat yang saya pilih untuk menjadi penunjang daripada firman Tuhan atau yang boleh menjadi bekal buat kita, yaitu bagaimana kita harus bersikap supaya kita jangan tercemari oleh ragi-ragi ini yang Tuhan katakan waspada ya. Nah, mari kita lihat Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Tolong Novi Petrus bacakan. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Bisa baca di screen kalau di screen udah keluar. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Amin. Firman Tuhan. Ya, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Seperti Roh Kudus itu dikatakan dia akan mengalir di hati kita, di hati yang rendah. Jadi seperti sifat air. Sifat air kan dia akan di mana ada tempat yang rendah, air akan terus mengalir, terus menuju kepada tempat yang rendah itu. Jadi kalau Roh Kudus diumpamakan air, maka air itu terus akan masuk ke dalam hati kita yang rendah, dan dia di situ membimbing kita, menuntun kita, mengajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik ya. Itu dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya Tuhan ya, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati ya. Biar Tuhan kuatkan kita. Kecongkakan dan kesombongan adalah awal daripada kehancuran ya. Kita boleh aja hari ini hebat, mungkin kita kaya, mungkin kita pinter, tapi kalau kita sombong, mungkin satu kali nanti kita akan terpeleset, kita jatuh, dan kita baru menyesal. Jangan ya. Jadi kalau kita diberkati, kita bersyukur, kita makin humble, kita makin rendah hati, kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, dan bergaul dengan sesama. Ayo bergaul ya. Saya harap di keluarga Shekinah mesti kenal satu dengan yang lain. Jangan bilang aku nggak kenal tuh siapa, aku nggak kenal tuh siapa. Jangan. Berusaha untuk kenal. Siapa sih gitu ya. Apalagi sekarang nih media sosial kan bagus banget. Boleh dong sekali-sekali WA gitu ya.
Tapi yang cewek sama cewek lah, jangan nanti yang cewek WA ke istri orang, ke suami orang, bingung, ih gue di WA lu sama dia, nanti GR lagi, jangan ya. Jadi nggak apa-apa, tapi kalau ada urusan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau curhat ya kepada sama-sama perempuan lah, kepada saya sebagai pemimpin, boleh ya. Tuhan tolong kita ya. Lalu tadi Matius 23 ayat yang keberapa tuh tadi 13 kita udah lihat kan? Ya. Kesombongan orang Farisi itu menutup pintu surga. Maka pemazmur tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukumnya. Ya, yang kedua, ada 3 poin ya, 3 ayat yang saya pilih. Matius 6 ayat 33, yang kedua. Ayo, Matius 6 ayat 33. Suryati Yusak yang akan membaca ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Jadi kejarlah hal-hal rohani. Itu yang Tuhan mau, kejarlah hal-hal rohani dan jauhilah hal-hal duniawi. Ya. Maka itu kalau yang kita kejar adalah hal-hal duniawi, aduh, gua nggak bisa nggak betah jadi orang miskin. Nah, nanti ragi Herodes tuh masuk tuh. Ragi Herodes kan dia akan berbuat apa aja demi memuaskan hati dia. Hatinya apa? Condongnya kepada kekayaan. Dia akan cari jalan supaya dia kaya seperti orang lain. Orang lain kaya masa gua enggak gitu ya. Nah, ini bahaya ragi Farisi ini, ragi Herodes ini ya. Maka Matius 6 ayat 33 katakan kerjakanlah hal-hal rohani. Kejarlah hal-hal rohani. Itu apa? Itu perbanyak ibadahmu, perbanyak baca firman. Renungan tiap pagi itu walaupun cuma 1 ayat dibaca. Kalau sempat kamu baca lagi malamnya pulang kerja. Supaya apa? Ada yang kita isi di dalam diri kita ini. Jangan sampai kosong nih, jangan sampai blank nih otak kita, pikiran kita nggak diisi sama firman. Nanti itu ragi-ragi akan masuk, ragi Herodes masuk, ragi orang Farisi masuk, ragi orang ahli Taurat masuk, ragi orang Saduki masuk dalam hati kita. Apalagi menjelang mubes ya, kalau yang tahu gitu ya, yang tahu keadaan MD, majelis daerah, musda gitu ya. Nah, kalau udah mau musyawarah daerah, udah mau musyawarah mubes besar itu, nah itu kelihatan banget tuh ragi-ragi. Saya pernah ngikutin si musda ya waktu pemilihan Om Yopi 5 tahun yang lalu apa tuh di Hotel Olive ya. Aduh, kata saya itu hamba-hamba Tuhan udah nggak bedanya sama ahli Taurat, sama orang-orang Saduki. Bukannya saya hebat gitu, enggak. Cara-cara mereka itu untuk memenangkan perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Wow, itu semua masuklah ragi-ragi itulah gitu ya. Nah, ini ragi Herodes ini ya juga banyak di gereja ya. Kita bisa lihatlah kalau itu ragi Herodes, apa itu ragi Farisi, kita bisa lihat. Tapi kalau kita lihat bukan berarti kita bilang, gini-gini, nggak usah. Kita doain aja Tuhan jadikan aku orang yang rendah hati, tidak ada ragi-ragi itu di dalam hidupku, supaya Allah berkenan untuk kepadaku, supaya ibadahku berkenan kepadamu Tuhan. Jadi kita juga udah nggak usah ngejelekin orang, udah. Pokoknya saya tuh kalau dijelekin saya terima aja, iya nggak apa-apa. Yang penting aku tidak melakukan yang jahat, aku takut kepada Tuhan, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Yuni, tolong bacain. Yuninya Sani ada nggak? Yuni Sani. Silakan Yuni, kalau Yuni Sani ada. Ada nggak Sep Yuni? Saya nggak bisa lihat di sini. Nggak ada kayaknya Tan. Itu adanya Yuni apa? Ciati kayaknya itu ya. Yuni Arti. Ya, Ati baca. Amsal 3 ayat 5. Ya, sebentar. Amsal 3 ayat 5.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ya. Ini videonya ditutup kan, lagi masih di kantor soalnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, nah ini tante baru bisa lihat semuanya nih sekarang. Tadi dikatakan 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu, ya. Jadi kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau mau apa-apa berdoa kepada Tuhan. Kalau lagi marah, ya, saya ini makin tua, saya tahu Tuhan pimpin saya. Kalau lagi marah, emosi itu jangan ambil keputusan, itu pasti salah loh. Ya, kadang-kadang kan kita marah oleh satu hal gitu ya. Jangan cepat ambil keputusan, berdoa dulu, terus tenangkan dirimu, besok atau lusa baru ambil keputusan. Ya, saya punya pengalaman yang berkali-kali seperti itu. Jadi saya nggak mau mengandalkan diri saya sendiri. Saya mau mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mau mengandalkan Tuhan tuh apa-apa kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau beli rumah ini, cocok nggak? Pergilah ke sana, ke rumah itu, lihat. Aduh, kok dimasukinnya nggak enak, dingin gitu misalnya. Kadang-kadang ada dikasih tanda-tanda kayak begitu gitu ya. Terus kayaknya, aduh nih rumah kok gelap amat, kayaknya suasananya merinding. Udah, itu kalau nggak ada damai sejahtera udah keluar. Mau masuk rumah yang baru, kata mama, sebar tuh beras kuning di pojok-pojokan. Terus apa gitu. Apalagi tuh ya, pokoknya mama saya juga dulu sih begitu kan, itu mitos sebetulnya. Bukan kepada penyembahan berhala maksudnya mama. Pokoknya kalau pida itu sebar garam sama beras. Beras sama garam, bukan beras kuning, salah. Beras sama garam. Diaduk, terus sebaran di pojok-pojok. Setan tuh takut katanya sama itu. Dulu pindah rumah yang pertama habis kawin, kan masih belum begitu dewasa itu kerohaniannya, nurutin loh. Tetapi begitu mengerti firman Tuhan, saya masuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena setan hanya bisa dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia paling takut sama darah Kristus. Karena dia sudah diremukkan kepalanya di atas kayu salib itu. Bukan oleh beras dan garam. Bukan oleh sapu lidi yang digini-giniin. Bukan pakai bangle sama ini nih. Ini yang punya anak baby nih. Jangan sampai nih pakai bangle sama peniti apa tuh. Aduh. Ini ada acara nih supaya nggak hujan nih. Pakai nih apa nih. Bawang sama cabai ditancap di depan. Aduh, ilah minta ampun deh. Jangan sampai anak saya kina ada yang seperti itu ya. Itu mitos-mitos semua tuh harus dibuang ya. Kita udah mesti mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pikiran-pikiran kita yang banyak nggak betulnya. Ya, pikiran-pikiran kita ini banyak yang nggak betulnya ya. Puji Tuhan, dari firman ini apa yang kita mau ambil? Setelah saya pelajarin, saya terus mencatat, terus saya meringkas, menyimpulkan. Buat saya, mari kita benahi diri. Ya, kan yang tahu jeleknya kita cuma kita, betul nggak? Orang lain mungkin nggak tahu loh yang terdalam itu bagaimana sebetulnya hati kita. Ya, apakah selama ini ada tuh ragi-ragi? Cuma kita yang hamba Tuhan yang tahu. Tapi setelah dengar firman Tuhan, mari kita mau semakin dekat kepada Tuhan, kita bersihkan diri kita benahi diri kita, supaya kita jangan keluar dari agendanya Allah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan terus berjalan di dalam agenda Allah, artinya kita menurut firman Tuhan, ya. Kita menurut kepada firman Tuhan. Malam ini kita mau doa syafaat ya. Kita doa syafaat buat papanya Ferry Pua. Tadi 6:30 Ferry Pua video call sama saya. Aduh, saya sampai sedih ya. Papanya nggak sadar. Kemarin katanya masih bisa sadar, masih bisa ngomong. Tapi waktu dibawa ke rumah sakit tidak sadar. Terus akhirnya diinfus apa bisa sadar. Gulanya terlalu tinggi ya, itunya gulanya sampai nggak terdeteksi. Jadi katanya ukuran itu tuh, ukuran gula itu sampai kagak bisa ngukur. Saking melewati ambang batas. Jadi saya berdoa tadi, saya serahkan sama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan yang punya kuasa. Kalau boleh meminta, saya ingin Om ini sembuh. Tapi kalau Tuhan punya acara yang lain, itu kedaulatan Tuhan dan kita menghormati Tuhan ya.
Lalu kita berdoa buat Santi Iskandar, kemarin dinyatakan positif ya. Jadi mereka isolasi satu keluarga karena mereka tidur berempat gitu ya. Jadi isolasi. Lalu kita berdoa buat Dedi. Dedi ini bukan Dedi Sungkana tapi Dedi apa sih kepanjangannya? Pokoknya Dedi ini Dedi Ketua Satgas ya. Dia juga Dedi Cu, Tan. Oh, Dedi Cu. Iya, tante dari kemarin bikinin dia tuh Dedi apa ya? Dedi Cu ini Ketua Satgas juga positif. Anak-anak pastori juga ada 6 orang positif. Kita doakan terus supaya mereka semua cepat sembuh ya, cepat sembuh. Terus kita berdoa buat Indah yang lagi menunggu hari-hari untuk melahirkan ya. Mungkin dalam beberapa hari ini akan melahirkan ya. Tuhan tolong dia. Kita berdoa juga buat hari ini tepat 1 bulan. Enike Miracle Agatha, anaknya Leo dan Erin ya. Sudah 1 bulan, puji Tuhan, dikasih kesehatan, mamanya, anaknya, semua sehat. Kalau si Iel umur berapa ya, Chris? 3 bulan, Tan. 3 bulan ya, jadi beda 2 bulan ya, beda 2 bulan sama ini, sama baby M nih, dipanggilnya baby M ini. Anaknya Chris dipanggilnya Iel, nanti anaknya Indah nggak tahu dipanggil apa, baby apa ya. Kita doakan semua generasi-generasi ilahi ini, mereka sehat, mereka hadir ke dalam dunia ini dengan kasih sayang Tuhan. Yuk, untuk doa syafaat ini nanti saya minta Petrina berdoa syafaat buat Papa Ferry Pua, buat Santi Iskandar, buat Dedi Cu, buat Indah yang sedang menunggu saat melahirkan, dan juga buat baby M, Enike Miracle Agatha, dan baby Iel, anaknya Chris dan Putri ya, supaya makin hari makin sehat. Juga doakan ya kalau itu kepanjangan nggak si Petrina nih. Yang sedang hamil nih, Rianti, Sylvia, istri Robertku. Terus satu lagi siapa ya? Saya lupa ya. Satu lagi ada yang hamil. Ripka, Tan. Ah? Oh iya Ripka, iya Ripka Theo. Enggak, ada satu lagi. Siapa ya? Udah tante Ani lupa. bukan, Tan. Siapa? Ani bukan, Ani Jaka bukan. Bukan. Tadi omelin si Jaka. Kombes, Tan, Kombes. Si Kombes enggak lah itu mah. Aduh ya. Udahlah, yang banyak lah yang tante doain supaya pada hamil ya. Tuh Kompes udah senyum-senyum tuh, jangan-jangan dia nanti bikin PR-nya makin rajin lagi ya. Yuk, kita berdoa ya buat yang hamil, Ripka Theo, Ria, dan Sylvia, dan Indah yang akan melahirkan. Mari kita bersatu dalam doa, nanti Petrina akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada saat malam hari ini, kami keluarga Shekinah Tuhan dapat kembali berkumpul, meskipun terbatas melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada hadirat Allah yang kami rasakan di tengah-tengah rumah kami masing-masing Tuhan, karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat malam hari ini juga Tuhan, kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan iman kami kepadamu Tuhan, kami mau melanjutkan doa kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk papanya Koferi Pua Tuhan, kami tidak mengerti keberadaannya saat ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah mengizinkan ini semua terjadi Tuhan, kami tahu tidak satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kami kalau Engkau tidak mengizinkannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu pun nyata Tuhan untuk papanya Koferi Pua Tuhan malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau mau menyembuhkannya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Tapi kalau memang Engkau mempunyai kehendak yang lain Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan.
karena kami tahu rancangan adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Tidak pernah ada satu hal pun Tuhan yang Kau rancangkan yang tidak baik adanya ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh keluarganya Tuhan, agar mereka semua memiliki pengharapan kepadamu Tuhan dalam mendampingi orang yang sedang sakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pakai setiap tenaga kesehatan yang ada Tuhan, dokter dan para perawat Tuhan, Tuhan berikan hikmat, berikan kasih kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merawat dengan baik ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, semua Tuhan buat baik adanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang isoman Tuhan, untuk Cisanti Iskandar sekeluarga, untuk Kode Dicu Tuhan, untuk anak-anak pastori yang saat ini sedang isoman juga Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, memberikan penghiburan Tuhan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa isoman ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat Tuhan, sehingga mereka dapat kembali pulih, sehat sempurna seperti sedia kala Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber penyembuh bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menolong saudara-saudara kami yang lain, sudah selesai isoman. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu juga nyata di bagaimana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indah yang sedang menunggu hari kelahiran tuh anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong, Tuhan yang melancarkan segala sesuatunya Tuhan, sampai anak ini boleh lahir dengan sehat, sempurna, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Baik ibu dan bayinya semuanya boleh sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan pakai dokter yang akan menanganinya, baik dokter objek maupun dokter anak yang akan hikmat, berikan kasih pada Tuhan, sehingga anak Indah boleh lahir dengan sehat, selamat, dengan suatu apapun, dan anak ini boleh tumbuh menjadi anak yang dipenuhi oleh berkat Tuhan, dan dipenuhi oleh cintanya Tuhan ya Bapa. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang mengandung Tuhan, untuk Rianti, untuk Rika, dan Sylvia, Tuhan, biarlah Tuhan menolong, mereka kesehatan anak mereka ya Bapak, biarlah kesehatan Tuhan lancarkan sampai proses persalinan nanti, semuanya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami menaikkan doa bagi saudara-saudara kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami bersyukur Tuhan di semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kami, agar kami boleh senantiasa teringat Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami, agar mereka semua diberikan kesehatan bagi yang sakit. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang mungkin sedang mengalami kesulitan yang lain, Tuhan juga yang melawati mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami perlaskan doa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada malam ini. Terima kasih karena Tuhan sudah hadir dan memberkati. Biarlah firman yang kami dengar itu tertanam di dalam hati kami. Semakin hari kami semakin indah di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat-Mu Kau curahkan kepada kami semua pada malam ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tercurah bagi kami, menyertai kami senantiasa. Mulai malam ini, besok, dan selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayo yang mau ngobrol.